Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang arus listrik. Kita juga akan mempelajari tentang hukum Ohm serta mencari hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri dan rangkaian paralel serta contoh soal dan pembahasannya. Baik, kita mulai bahwa muatan titik atau electrical charge dalam jumlah yang berdistribusi mengalir dalam suatu konduktor dapat berupa kawat, kabel, atau penghantar disebut arus listrik. Arus listrik pada sebuah penghantar didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik positif atau DC yang melewati penampang penghantar itu secara normal per satuan waktu atau DC, sehingga dapat dirumuskan I sama dengan dQ per dt atau delta Q per delta T, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, dQ adalah muatan, satuannya kolom, sedangkan dt adalah waktu, satuannya detik. Arah arus listrik secara konvensional dianggap searah dengan aliran muatan positif, sedangkan elektron atau muatan negatif bergerak berlawanan arah. Aliran muatan ini dipengaruhi oleh jenis bahan dengan karakteristik resistivitas dan konduktivitas. Dapat dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A dan sigma sama dengan 1 per Rho, di mana R adalah hambatan penghantar atau resistansi, satuannya ohm. Rho adalah resistivitas, satuannya ohmmeter. Sigma adalah konduktivitas, satuannya ohm per meter. L adalah panjang penghantar, satuannya meter. A adalah luas penampang penghantar, satuannya meter persegi, harusnya meter persegi. Nah, A ini, luas ini rumusnya berupa rumus lingkaran pi r kuadrat, di mana R-nya adalah jari-jari penampang. Contoh soalnya yang pertama, sebuah bengkel memuati baterai dengan menggunakan arus 5,7 ampere selama 7 jam. Berapa muatan yang melewati baterai? Diketahui yang pertama adalah arus sebesar 5,7 ampere. Kemudian waktu 7 jam kita jadikan detik kalikan 3600. Dihasilkan 25.200 detik. Ditanya adalah muatannya. Maka penyelesaiannya Q sama dengan I kali T. Maka kita substitusikan Q sama dengan 5,7 kali 25.200. Maka dihasilkan nilai Q sebesar 143.640 kolom. Contoh yang kedua, suatu kawat nikron dengan resistivitas 10 pangkat min 6 ohm meter memiliki jari-jari 0,65 mm. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh hambatan kawat 2 ohm? Diketahui yang pertama adalah Rho-nya 10 pangkat min 6 ohm meter. Kemudian R-nya 0,65 mm. Kita jadikan meter, 6,5 10 pangkat min 4 meter. Nah, R-nya 2 ohm. Ditanya L. Maka dari rumus R sama dengan Rho kali L per A, maka didapatkan L sama dengan R kali A per Rho. Kita ganti untuk nilai luasnya atau rumus luasnya PR kuadrat. Maka kita substitusikan L sama dengan 2 kali P-nya 3,14 kali 6,5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dibagi 10 pangkat min 6. Maka dihasilkan 6,28 kali 42,25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6. Maka
sama dengan L-nya 265,33 10 pangkat min 2 meter atau 2,6533 meter. Nah, kita lanjut ke hukum Ohm. Berdasarkan eksperimen Cauchy-Simon-Ohm, diketahui hubungan antara arus listrik dan tegangan yang diberikan, menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Konsep tersebut dikenal dengan hukum Ohm. Jika dirumuskan, maka I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Langsung ke contoh soal berupa soal aplikasi. Pengkabelan pada sebuah rumah harus cukup tebal sehingga tidak cukup panas untuk menimbulkan kebakaran. Berapa diameter kawat tembaga dengan rho 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter agar dapat membawa beban arus maksimum 35 ampere dan menghasilkan tidak lebih 1,6 watt panas per meter panjangnya. Diketahui yang pertama adalah arusnya 35 ampere. Kemudian rho-nya 1,68 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian P dayanya itu 1,6 watt. Kemudian ditanya D, diameter. Nah, dari rumus R sama dengan rho L per A, kita cari dulu A-nya, luas penampang, dengan rumus rho kali L per R. Tapi di sini data R-nya belum ada, maka kita gunakan rumus P, daya ya. P itu rumusnya V kali I, tegangan kali arus. Nah, V dari hukum Ohm itu I kali R, maka P sama dengan I kuadrat per kali R. Nah, kalau ditanya R berarti P dibagi I kuadrat. Kita substitusikan, P-nya 1,6 dibagi 35 kuadrat, maka dihasilkan R 1,6 dibagi 1225, maka hasilnya R-nya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita cari luas penambangnya. Kita substitusikan, nilai rho-nya 1,68 kali 10 pangkat min 8 kali L. L itu panjangnya nih per meter, berarti kita pakai 1 per 1,3 kali 10 pangkat min 3. Ini R-nya yang tadi yang udah dihitung. Kemudian setelah dihitung, nilai A-nya ditemukan 1,29 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Karena yang ditanya D, maka A ini rumusnya apa? PR kuadrat. Nah, maka R kuadrat sama dengan 1,29 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3,14. Ini nilai pi. Nah, R-nya karena ini kuadrat, kita akarin. Akar dari 4,1 kali 10 pangkat min 6. Dihasilkan nilai R-nya 2,03 10 pangkat min 3 meter. Nah, D rumusnya adalah 2R. Maka kita kalikan 2 kali 203. Ini meter kita jadikan milimeter, maka dihasilkan diameternya 4,06 milimeter. Baik, kita langsung ke rangkaian hambatan resistor. Nanti ada rangkaian seri dan paralel. Nah, resistor dapat dirangkai, digabungkan, atau dikombinasikan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai hambatan yang diinginkan. Resistor dapat dirangkai seri atau paralel dan dapat dikombinasikan seri paralel, jadi campuran. Nah, kita bahas yang rangkaian seri dulu.
resistor dihubungkan sedemikian rupa sehingga arus listrik yang mengalir atau melalui setiap resistor dalam rangkaian adalah sama dengan arus total yang mengalir pada rangkaian. Nah, gambarnya misalnya ini ada fitting lampu, nih rangkaian seri seperti ini ya. Atau kalau digambarkan dengan simbol, nih ini adalah bentuk rangkaian seri. Nah, rangkaian seri digunakan untuk memperoleh nilai hambatan yang besar. Beda potensial tegangan pada setiap resistor memiliki besar yang berbeda sesuai dengan nilai resistornya. Rangkaian seri dari resistor-resistor dapat disederhanakan dengan rumus. Nah, ini hambatan pengganti dari RS, R seri itu R1 tambah R2 tambah, nah nanti yang diserikan ada berapa kita jumlahkan saja. Ini untuk mencari hambatan pengganti. Nah, untuk beda potensialnya itu setiap rangkaian resistor itu berbeda, maka totalnya kita jumlahkan nanti ya. Vs sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya. Sedangkan arus listrik itu untuk rangkaian seri sama dengan arus yang melewati setiap resistor. Jadi R1 atau I1 sama dengan I2 itu sama dengan I seri, sama. Jadi beda potensialnya beda, sehingga dapat diperoleh hubungan Vs sama dengan ini tadi hukum Ohm, IS kali R1 IS kali R2, di mana Vs sama dengan IS kali RS. Kalau V1 I1 kali R1, V2 I2 kali R2. Kemudian lanjut ke rangkaian paralel. Gabungan resistor secara paralel akan menghasilkan nilai hambatan baru yang terkecil. Dengan kata lain, rangkaian paralel berfungsi untuk memperoleh nilai hambatan yang kecil. Pada rangkaian ini, tegangan yang muncul pada setiap resistor harus sama dengan tegangan total atau tegangan sumber. Nah, ini contoh rangkaian paralel dengan simbol seperti ini ya, namanya rangkaian paralel. Nah, rumusnya untuk mencari hambatan pengganti itu 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah dan seterusnya. Untuk beda potensialnya itu sama. Kalau untuk rangkaian paralel, maka Vp itu sama dengan V1 sama dengan V2. Yang beda itu di arus listriknya. Jadi arus listrik total rangkaian seri adalah sama dengan arus yang melewati setiap resistor, sehingga dapat ditulis I paralel sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya ya. Jadi dipecah. Untuk rangkaian paralel I-nya berbeda, sehingga dapat diperoleh hubungan IP sama dengan Vp per R1 ditambah Vp per R2 dan seterusnya, sebanyak jumlah resistornya yang dirangkai secara paralel. Kita ke contoh soal. Hitung dan bandingkan hambatan total dari susunan dua resistor berikut. Ini ada dua contoh soal ya. Masing-masing itu dengan R yang sama, resistor sama, 1 ohm 1 ohm. Nah, satu disusun secara seri, yang satunya disusun secara paralel. Mari kita hitung. Kita hitung nilai R totalnya, apakah sama atau berbeda. Kita selesaikan dari yang soal pertama. Karena ini rangkaian seri, maka rumusnya RS sama dengan R1 tambah R2. Maka R1 nya 1 tambah 1 dihasilkan hambatan total untuk rangkaian seri ini sebesar 2 ohm. Nah, kita lanjut ke yang soal nomor 2. Karena rangkaiannya paralel, maka kita pakai rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ya. Karena ini ada 2 aja cukup. Nah, kita masukkan 1/Rp sama dengan 1/1 tambah 1/1. Nah, maka dijumlahkan 1 tambah 1 itu 2. Jadi 1/Rp sama dengan 2/1. Maka dihasilkan Rp sama dengan, kita balik, setengah
ohm. Maka jika dibandingkan, ternyata rangkaian paralel menghasilkan hambatan total yang lebih kecil dibandingkan jika disusun dengan rangkaian seri. Cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.